Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa duduk dan hadir menjalankan atau mendirikan sholat subuh jamaah, di mana itu adalah semata-mata atas kasih sayang dan karunia dari Allah SWT. Salawat dan salam marilah terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca ini akan terus mengalir kepada seluruh para sahabat tabi'in dan kepada seluruh zuriat, dan tentunya mudah-mudahan kita berharap agar kita semua yang oleh Rasulullah menjadi umat yang qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di dalam untayan hikmah subuh Ramadan pada hari ini sedikit saya ingin menjelaskan kepada seluruh para thalabah, dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini pula apa yang menjadi tema kita pada pagi hari ini disiarkan secara langsung live, dan mudah-mudahan para thalabah yang berada di jauh di dalam pulau dan di luar pulau bisa menikmati dan mendengarkan apa daripada untayan hikmah subuh Ramadan pada pagi hari ini. Jadi yang perlu saya garis bawahi lagi adalah bahwa ketahuilah apa jua yang menjadi kehancuran, yang menjadi sabab musabab tenggelamnya ataupun semakin diangkatnya oleh Allah yang disebut ilmu yang diangkat oleh Allah di akhir zaman itu, apa dia dan bagaimana bentuknya. Dan ini merupakan tanda-tanda akhir zaman, diawali dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah merupakan tanda daripada kiamat sughra. Maka tersebutlah Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, dan bermula daripada itulah maka sampai sekarang perkara-perkara tentang akhir zaman ini pun tidak lekang daripada apa, tidak luput dari apa yang digambarkan oleh Rasulullah, yaitu di mana diangkatnya oleh Allah ilmu yang hak. Diangkat oleh Allah ilmu berarti kalau kita lihat sekarang ini, bukankah banyak orang yang mengkaji, banyak orang yang menghafal Al-Quran, banyak orang yang mengajarkan ilmu daripada segala ilmu agama? Bukankah demikian? Semakin banyak dan semakin banyak, padahal ini akhir zaman. Jadi apa yang dimaksudkan itu? Apakah salah Rasulullah? Tentu saja tidak. Yang salah kita memahami di dalam arti apa yang dimaksudkan dengan akhir zaman dan ilmu yang diangkat oleh Allah itu. Jelas tandanya, artinya banyak dimatikan oleh Allah para ulama yang hak. Ada apa di dalam diri ulama yang hak?
di dalam diri ulama yang hak tentu ada ilmu yang hak, dan itu sangat logis sekali, tidak bisa kita bantah. Apabila ulama yang hak memegang ilmu itu, dianugerahi ilmu itu, berarti ilmunya pun ilmu yang hak. Tetapi fakta kita lihat kenyataannya, bukankah ulama-ulama, guru-guru, ustadz-ustadz banyak sekali, malah bukan diwafatkan, dimatikan, tetapi semakin banyak berjamuran, makin banyak tumbuh. Yang mengaku-ngaku ustadz dan ulama pun tidak sedikit juga. Nah, sementara mereka juga membicarakan ilmu, apakah ilmu itu yang dimaksudkan? Apakah ilmu itu yang memang betul-betul benar bermanfaat buat kita? Yang jelas ilmu yang bermanfaat buat kita adalah ilmu yang hak. Nah, bagaimana untuk melihat ilmu yang hak ini sungguh-sungguh sulit sekali. Karena ilmu yang hak itu adalah anugerah dari Allah, adalah hikmah, adalah sesuatu yang tidak bisa kita pandang dengan kasat mata. Layaknya orang-orang yang soleh, para wali-wali Allah, mereka tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Mereka tidak bisa orang-orang soleh itu kita pandang dengan hawa nafsu kita, dengan katanya tidak bisa. Karena Maha Suci Allah menampakkan para wali-walinya di zaman akhir zaman ini, dan Maha Suci Allah juga menampakkan para orang-orang yang soleh. Berarti orang-orang soleh dan para wali itu sangat tertutup sekali keberadaan mereka. Adapun mereka itu pun kalau ada, mereka selalu mendapat fitnah, selalu mendapat hujatan, selalu dikerdilkan, sehingga semakin terasa mereka itu tenggelam dan tenggelam. Beriring dan seiring langkah mereka itu tenggelam, mereka itu dikucilkan, maka semakin terkuburlah ilmu yang hak itu, maka semakin disebut diangkat ilmu yang hak. Kalau demikian, marilah kita bahas mana ilmu yang hak, atau mana ilmu yang sebenar-benarnya ilmu. Tentulah yang disebut yang ilmu yang hak adalah ilmu yang sebenar-benarnya ilmu. Nah, yang sebenar-benarnya ilmu itu adalah tentu yang disebut dengan pokok atau utama. Ini bahasa ilmu yang hak ini harus diterjemahkan oleh seorang guru. Apabila tidak ada guru menjelaskan tentang ilmu yang hak ini, biar tersambung dengan akal kita, maka baru bisa kita mengerti apa ilmu yang hak. Apakah setiap orang berbicara tauhid sudah hak? Apakah setiap orang membaca Quran sudah hak? Apakah setiap orang berbicara kematian sudah hak? Belum tentu. Karena apabila seseorang tersebut membaca Quran, bersalawat, berzikir, dan lain sebagainya, atau membahas ilmu, mengajar ilmu, di mana apa yang dibawanya itu adalah berdasarkan hawa nafsunya atau berdasarkan kesombongannya, maka apa yang disampaikan itu tidak akan bisa jadi sesuatu yang hak, maka akan berbalik menjadi sesuatu yang mengerikan bagi dirinya. Bukankah seorang ulama apabila dia menyampaikan, seorang guru apabila dia menyampaikan suatu ilmu, apabila ilmu itu tidak ia amalkan, maka tidak akan sampai kepada orang-orang atau kepada murid-muridnya yang mendengarkannya. Maka murid yang mendengarkan itu bukan menjadi seorang ahli sabar, bukan menjadi ahli tawakal, tetapi mereka akan menjadi ahli ghadab, ahli marah, ahli penentang seluruh takdir-takdir Allah, dan menjadi ahli galau atau ahli menyangkal akan segala sesuatu.
Nah, berbicara tentang masalah sangkal dan menyangkal, tentulah banyak kita perhatikan. Mulai dari sisi apapun, terkadang di dalam murid-murid yang belajar agama ini, banyak para murid-murid yang menyangkal akan gurunya. Nah, itulah kalau kita perhatikan, memang perkara tentang ilmu yang hak ini sulit untuk kita lihat. Nah, kembali kepada ilmu yang hak tadi, maka kita turunkan menjadi ilmu yang pokok, karena yang sebenar-benarnya itu adalah yang utama. Yang utama sama dengan yang paling pokok. Yang paling pokok adalah yang paling mendasar. Nah, itu pencairan bahasanya. Karena pencairan dari sisi pemahaman akliyah itu mesti tidak hanya sekedar kita mendoktrin orang untuk mempercayai ilmu yang hak. Mana ilmu yang hak itu mesti diturunkan dengan satu kaidah bahasa. Nah, ilmu yang pokok, ilmu yang mendasar. Nah, ilmu yang mendasar ini baru setelah kita mengerti apa yang utama, baru kita ambil dan kita cocokkan dengan apa yang dikatakan para ulama. Tidak bisa kita langsung kepada hadis dan Al-Quran, karena hadis dan Al-Quran itu begitu sangat-sangat tinggi bahasa dan kaidahnya. Sulit bagi kita orang-orang yang awam ini untuk bisa mengerti. Maka disambunglah oleh para guru-guru kita yang terdahulu, mana ilmu yang hak tadi didasarkan oleh sebuah kaidah pemahaman yang dipahami oleh seorang ulama mujtahid yang mengarang suatu kitab, yaitu kitab Sayyidus Salikin, di mana itu dijelaskan di dalam kitab itu oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, yang mengatakan bahwa apa jua ilmu yang utama, ilmu yang membawa manfaat ke dalam negeri akhirat, yaitu ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu usuluddin, atau kedua adalah ilmu tentang membaguskan zahir atau yang disebut dengan ilmu fikih atau syariat, dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Nah, mengapa ilmu akhlak ini adalah disebut yang terakhir? Karena itulah merupakan hasil daripada orang-orang yang mempunyai atau yang mempelajari ilmu tauhid, fikih, dan ketiga akhlak. Jadi apabila seseorang tadi dia telah menuntut ilmu, maka terakhir dia mesti berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah itu dipelajari di dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Kenapa? Supaya dia bisa benar-benar menjadi sama kaidahnya dengan apa yang telah Allah utus. Allah mengutus Rasul adalah untuk menjadikan kita umatnya ini menjadi orang-orang yang mempunyai akhlakul karimah. Nah, itulah sejatinya salah satu Rasulullah diutus oleh Allah untuk mengajak kita atau untuk membimbing kita semuanya untuk menjadi atau mempunyai akhlak yang karim, yang mulia. Nah, itu jadi yang disebut ilmu yang utama, ilmu yang sebenar-benarnya ilmu. Nah, seterusnya apabila kita masuk ke dalam kaidah tauhid tadi, nah pun demikian. Kalau kita pahami dan kalau kita selami dan kalau kita lihat, bukankah banyak orang-orang yang membahas ilmu tauhid, yang berbicara ilmu tauhid, yang membaca kitab tauhid, yang berusaha menggali ilmu tauhid? Bukankah banyak sekali kita lihat sekarang? Jelas. Jadi apanya sebenarnya yang tenggelam itu? Kalau kita perhatikan,
Di mana-mana banyak orang membahas ilmu tauhid. Ada yang membahas ilmu tauhid yang mereka panggil dengan tauhid rububiyah, tauhid begini dan begitu dan segala macam. Ada tauhid ilmu sifat 20 dan ilmu kalam dan lain sebagainya, dan ilmu suludin umpamanya. Jadi yang manakah yang disebut ilmu tauhid itu? Kita tentu untuk memahami ilmu tauhid atau ilmu yang disebut jalan untuk mengenal Allah, sekali lagi tolong jangan kita sampai sombong, jangan sampai salah paham. Kita tetap untuk mengenal Allah melalui ilmu tauhid ini tetap mesti bersanad atau tetap mesti mengikuti petunjuk para ulama yang hak. Dari mana kita bisa mengetahui ulama yang hak? Tentu dari tuntunan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, apabila kalian ingin mengikuti setelah aku meninggal atau telah tiada, maka yang masih memegang sunnah-sunnahku dengan baik, yaitu yang dimana yang disebut 300 tahun setelah Rasulullah. Nah, salah satu ulama yang masih hidup setelah 300 tahun Rasulullah meninggal, salah satunya adalah ulama tauhid Imam Asy'ari. Mana Imam Asy'ari ini atau tauhid Asy'ariyah ini, disitulah beliau mencetuskan sifat 20 dalam arti membimbing kita untuk bagaimana caranya mengenal Allah. Nah, maka melalui sifat 20 kalau yang kita pahami, kita tidak mengatakan orang yang melalui cara lain itu salah, karena di dalam adab orang-orang yang menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah mengecilkan orang lain, tidak pernah menghujat orang lain. Ya, artinya di sini kita tidak mengetahui kalau pemahaman dan tata cara orang-orang lain untuk bertauhid, mau pakai cara bagaimana, mau enggak tahu. Tetapi yang kita ketahui adalah yang dimana menurut petunjuk para guru, para ulama dan para tabi'in. Nah, itu yang kita ketahui. Nah, terus bagaimana tauhid yang hak tadi? Jelas itu, ya, jelas kalau yang kita pahami melalui jalan sifat 20. Tetapi kalau tauhid yang model yang lain, dinama-namakan dengan yang lain, wallahu a'lam bishawab. Saya terutama tidak tahu dari mana cara mendapatkan dalil-dalilnya. Mungkin itulah kekurangan daripada saya dalam hal untuk mengetahui dalil-dalil. Tetapi yang saya ketahui adalah dalil yang daripada para guru dan para ulama, ya, yang telah mencetuskan itu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Somad Al-Albani, ilmu yang hak atau pokok ilmu atau ilmu dasar yang mesti wajib dimiliki oleh kulli muslimin wal muslimat, seperti yang telah Rasulullah khabarkan di dalam hadisnya. Mesti dikatakan oleh Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, diwajibkan atas mukallaf laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu. Nah, setelah kita tahu bahwa itulah ilmu yang hak, maka kita masuk ke dalam ilmu tauhid tadi. Nah, semua daripada ilmu tauhid, fikih maupun tasawuf ini, tetap ilmu-ilmu ini ingin menggiring kita kepada untuk menjadi berakhlakul karimah. Dan ini harga mati. Harga mati tidak bisa dibolak-balik, dan ini mufakat kepada hak. Rasulullah pembawa syiar, pembawa ilmu, ini Allah utus, ini adalah mufakat kepada hak. Untuk menjadikan kita berakhlakul karimah, menjadi punya hati yang tenang, hati yang bersahaja. Ini mufakat kepada hak.
Nah, jadi apabila kita sudah belajar agama, kita sudah mempelajari sesuatu ilmu, kita tidak mendapatkan manfaat ilmu daripada ilmu yang mendasar atau ilmu yang fardu ini, berarti bukan salah ilmunya. Ya, tolong pahami itu. Yang jelas salah kita. Apa kita itu? Banyak komponen kita itu. Sebagai murid kita iya. Kita sebagai guru iya. Ya, apa sebagai guru? Apa yang dipahami guru itu mungkin yang keliru. Kedua, apa yang dipahami murid itu yang keliru. Nah, itu apabila murid gurunya sudah jelas, bagus pemahamannya dalam menyampaikan ilmu, cair sampai ke detil-detilnya menyampaikan itu sampai orang tidak terdoktrin lagi, sampai orang sadar. Nah, yang kedua tinggal lagi murid ini apakah dia benar-benar meyakin kepada guru tadi. Karena apabila seorang murid itu sudah dilandasi, dia sudah ada mosi-mosi tidak percaya, ada ketidakpercayaan di dalam hatinya kepada seorang guru terhadap hal apapun, maka ilmu gak akan masuk. Sekalipun guru yang hak menyampaikan ilmu itu gak akan masuk juga. Karena apa? Ada kesalahan dari muridnya yang mendengarkan, yang belajar. Nah, sebaliknya muridnya sudah bagus, sudah hak benar adanya ingin menuntut ilmu dan yakin kepada guru sebagai seorang yang menyampaikan jalan untuk kepada jalan Allah. Ya, murid artinya sudah bagus. Nah, gurunya pula yang mesti diteliti. Apakah guru ini pantas menjadi guru, bisa menyampaikan ilmu dengan baik dalam arti dia amalkannya. Dia mengatakan segala sesuatu itu daripada Allah umpamanya. Apakah benar dia itu sudah bertawakal kepada Allah? Jangan-jangan nanti beras nggak ada seliter lagi di rumah, bingung. Padahal guru ustadz menyampaikan tentang tawakal, tentang berserah diri kepada Allah. Ya. Nah, seorang guru ustadz umpamanya menyampaikan tentang kamu mesti bersabar dalam menjalankan perjuangan ilmu ini. Nah, tetapi di dalam keadaan-keadaan tertentu malah tidak ada sabar-sabar, malah mengajak orang untuk marah, malah mengajak orang untuk membenci orang lain. Ini tidak bisa. Ini namanya seseorang guru tersebut mengajarkan sesuatu, dia sendiri nggak mengamalkannya. Kok bisa-bisanya mengajarkan orang untuk tidak membenci umpama orang lain? Kok dianya masih benci sama orang lain? Nggak bisa begitu. Nah, membenci orang lain itu cuma dalam satu perkara, membenci karena Allah. Bagaimana membenci karena Allah? Umpama orang itu melakukan maksiat. Nah, baru boleh kita benci, baru boleh kita tidak senang kepada perbuatannya, bukan kepada orangnya. Nah, ini perhatikan, ini tauhid. Ya, pantas saja ilmu tauhid itu tidak membimbing para murid-muridnya untuk menjadi berakhlakul karimah, menjadi punya hati yang tenang dan tabah, karena memang gurunya sendiri tidak mengamalkan itu. Begitu juga ilmu fikih, mengajarkan orang supaya sholat di dalam keadaan khusyuk, di dalam keadaan bersih dan suci, tetapi dirinya sendiri tidak mengamalkan kesucian itu. Sholatnya tidak dengan toharoh yang full, toharohnya hanya sekedarnya saja, menggugurkan kewajiban, tapi tetap masih bercampur dengan orang-orang yang tidak bertoharoh, tidak bersuci. Ya, berarti sama ini dia tidak mengamalkan. Dia masih bimbang bagaimana untuk memisahkan hablum minan nas dan hablum minallah. Tidak terbeda bagaimana caranya untuk mengutamakan hablum minallah. Tidak yakin apabila kita mengutamakan Allah maka makhluk itu akan beres semua. Kita seorang guru ingin menyampaikan tentang fikih sholat, mesti dengan kesucian dan lain sebagainya.
Karena apa kesucian? Karena itu titik pangkal daripada sahnya suatu amal itu. Apabila tidak suci, maka tidak sah amal sholatnya. Begitu amal sholat tidak sah, maka akan disebut juga tidak bisa diterima amal sholat. Nah, tidak bisa kita bicara yang penting hati, nggak bisa begitu. Karena kita beribadah itu ada tuntunannya, mesti suci lahir dan batin. Terkecuali di dalam keadaan-keadaan yang tidak bisa lagi kita usahakan, jangankan kesuciannya, sholat pun apabila dalam keadaan-keadaan darurat itu bisa berubah kaidah. Yang tadinya kita berdiri bisa kita ruku, bisa kita duduk. Enggak, yang tadi kita duduk bisa juga, maka kita berbaring dan lain sebagainya. Tetapi selama masih bisa kita usahakan, itu tidak boleh. Dimana kita kuasa untuk berdiri, tapi kita tiba-tiba sholat, duduk dan baring dan lain sebagainya. Tidak bisa begitu. Nah, apabila bertoharoh, bersuci masih bisa kita usahakan, tidak bisa kita abaikan dan kita remehkan begitu saja. Begitu kita meremehkan sesuatu perkara tentang toharoh, tentang kesucian, maka kita sebagai guru menyampaikan, maka yang mendengarkan itu tidak akan berfaedah kepadanya. Enggak akan bisa dia menjadi seorang murid yang berakhlakul karimah. Ingat itu. Begitu juga tentang dia mengajar ilmu tasawuf, di mana dia mengajarkan kesabaran, mengajarkan tawakal, mengajarkan tentang keikhlasan. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati seorang hamba itu, manusia, di dalam memperjuangkan ilmu ini. Apabila ada sedikit saja terbersit untuk ada dunia di dalam perjuangan agamanya ini, maka apa yang disampaikan tentang sabar, tawakal, ikhlas dan lain sebagainya, maka murid-muridnya itu akan berbalik menjadi ahli tidak sabar atau ahli marah, atau sebalik, atau yang disebut dengan tidak tercapai atau manfaat ilmu itu dia berdapati untuk mendapatkan sebuah kaidah akhlakul karimah. Nah, itu yang disebut bagaimana sebenarnya ilmu ini pun ini mesti dikaji lagi. Tapi apabila orang sudah mulai masuk ke dalam, tergiring kepada ke dalam ilmu fardhu ain, itu sudah lebih baik daripada tidak. Nah, tetapi jangan berpuas hati terlebih dahulu, jangan berbangga diri terlebih dahulu. Maka kita mesti terus menyempurnakan dan memperbaiki pemahaman-pemahaman itu. Ya, mesti kita perbaiki terus menerus bagaimana kaidah pemahaman. Nah, inilah sesuai apa yang telah kita bawa di episode yang telah lalu tentang ilmu yang hak atau sebenar-benarnya ilmu, dan bagaimana cara melihat ilmu yang hak itu. Pada pagi hari ini kita sedikit bongkar kembali, ya. Jadi kembali sekali lagi bahwa orang yang memegang sanad keruhanian seorang guru itu tidak mudah. Tidak bisa kita mengaku-ngaku, aku mewarisi, aku menjadi pemimpin, aku menjadi pengganti guru, tidak bisa. Sebaliknya seperti sekarang, guru umpamanya mempunyai murid, nah murid-murid ini mengaku-ngaku dia bisa menjadi pengganti guru, nggak bisa. Bukan begitu kaidah. Begitu juga di zaman Rasulullah, begitu Rasulullah meninggal, nggak bisa para murid-muridnya mengaku-ngaku, aku yang mewarisi, aku yang mewarisi, dan bisa. Dan sebaliknya juga ada juga mungkin umpamanya anak-anaknya Rasulullah tidak bisa juga, bukan begitu. Karena agama ini bukan KKN. Dan itu terjadi dan terbukti dari di zaman Rasulullah. Nggak bisa, bukan keturunan Rasulullah yang memangku khalifah pada saat itu. Tidak, yang menjadi pengganti
yaitu apa? Yang tidak ada hubungan darah dengan Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar, terus Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Nah baru apabila memang benar hak adanya, baru terakhir Sayyidina Ali. Artinya bukan tidak menutup kemungkinan yang daripada keturunan ataupun yang ada hubungan darah dengan Rasulullah itu bisa ini menggantikan, bukan tidak mungkin saja. Tetapi kalau menurut sejarah itu tidak demikian serta merta adanya, tidak langsung otodidak, langsung maksudnya begitu meninggal guru langsung ada keturunannya atau siapa, tidak langsung bisa begitu, tidak bisa serta merta demikian. Dan ini terbukti daripada banyak para ulama-ulama, daripada banyak para sahabat, itu tidak demikian cara menentukannya, tidak demikian. Jadi nasab keturunan ruhan jasmani, ya seorang ulama, seorang guru, seorang nabi bisa, umpama Nabi Nuh, ya Nabi Ayub, umpama Nabi Ibrahim, atau Nabi Muhammad, itu mungkin saja bisa punya nasab jasmani, namanya keturunan jasmani. Tapi tidak serta-merta kita jumpai di dalam riwayat-riwayat bahwa nasab-nasab keturunan itu bisa mewarisi, itu tidak serta-merta. Itu sejarah yang mengatakan itu. Ya, kalaupun ada mungkin saja, tetapi itu mesti dilihat juga daripada bagaimana sebenar-benarnya yang mengamalkannya. Apakah diamalkan apa tidak ilmu itu. Ya. Nah mengamalkan ilmu itu tidak bisa dengan serta-merta, dengan langsung, secara langsung-langsungan, bisa juga bertahap. Jadi yang namanya kita mengamalkan ilmu itu memang tidak bisa instan, nggak bisa kita 100%. Nah, maka di dalam perjalanan ini butuh waktu, nggak bisa dalam waktu yang sebentar, butuh berpuluh-puluh tahun bagi para ulama yang terdahulu, ya. Karena kalau kita perhatikan di dalam perjalanan ulama-ulama yang hak itu, ya banyak para murid-murid atau para ulama itu hampir rata-rata mereka itu berhadam kepada guru mereka, melayani guru mereka. Seperti Sayyidina Ibnu Abbas itu adalah melayani Rasulullah dalam mengambil air wudhunya dan lain sebagainya. Maka Sayyidina Ibnu Abbas didoakan Rasulullah beliau menjadi seorang ahli Al-Quran, ahli pentafsir Al-Quran yang mu'tamad, yang sahih. Nah itu kembali kepada ilmu yang hak dan siapa orang yang bisa meneruskan ilmu yang hak ini. Artinya kita sendiri ya hanya diberi pengetahuan tentang itu. Kita tidak boleh mengaku-ngaku, intinya itu. Kita diberi pengetahuan bagaimana untuk melihat, ya untuk melihat. Nah seperti halnya umpama yang saya ketahui daripada guru sebelumnya, guru saya yang pernah mengajarkan saya ilmu fardu ain tidak pernah mengatakan, yang setahu sesadar saya, pernah melihat jin dan setan. Tidak pernah. Karena benar pemahaman secara umum yang banyak kita dengar, apabila seorang bisa melihat jin dan setan, berarti di dalam dirinya itu ada jin setan. Itu jelas. Nah termasuk alhamdulillah sampai detik ini saya belum pernah melihat jin dan setan. Begitu juga guru saya sebelumnya belum pernah melihat jin dan setan. Tapi apabila ada seseorang umpamanya mengaku-ngaku melihat jin dan setan, nah itu apalagi mengatakan jin dan setan itu begini umpamanya rupa-rupanya yang pernah dilihatnya, nah ini mengada-ada, ya hati-hati. Nah maka
kita dalam hal-hal seperti ini mesti jeli ya melihat itu. Nah, adapun para ulama, para guru-guru kita yang ingin menjelaskan tentang jin dan setan, itu ada petunjuknya, ada ilmunya. Ilmu tentang hal itu sudah ada di dalam ilmu tauhid ini untuk membedakan hal-hal demikian. Kan aneh saja, sudah belajar ilmu tauhid, sudah mengerti ilmu tauhid, tetapi masih mengandalkan daya upaya, masih mengandalkan amal perbuatan, masih mengandalkan ibadah. Lucu sekali. Notabene katanya bertauhid, mengamalkan Quran dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang bisa keliru. Ya. Maka ketahuilah sesungguhnya perbandingan ataupun perbedaan antara sihir dan mukjizat itu kalau dengan kasat mata hampir tidak bisa dilihat. Hampir tidak bisa, hampir sama. Tetapi ingat, kalau sihir, kalau itu dari bantuan jin, itu bisa diamal-amal, bisa dipelajari. Tapi kalau yang daripada mukjizat, daripada karomah dan maunah, tidak bisa. Karena orang-orang yang mempunyai karomah, mukjizat dan segala macam dan maunah ini, mereka biasanya tidak pernah mengetahui dirinya itu punya karomah. Ya. Tidak pernah merasakan dengan amal ini aku bisa begini, dengan lantaran aku mengamalkan ini bisa begini. Tidak begitu. Bukan begitu etika tauhid yang benar. Ya. Inilah kadang-kadang yang menjadi bentuk-bentuk kekeliruan ya, di dalam orang beriktikad tentang tauhid. Nah, apabila salah dalam beriktikad ini, yang datang bukan maunah, bukan karomah, tapi jin, yakinlah itu. Nah, jin ini senang kita itu tersesatkan pemahaman kita. Ya. Nah, begitu dia sudah masuk ke dalam diri kita, menemani kita, maka yang terjadi adalah apa? Dampaknya sulit kita untuk bisa berakhlakul karimah. Kita di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita selalu galau terus, selalu nggak menentu, nggak punya ketetapan. Itu bawaan-bawaannya, selalu tidak fokus, selalu mangkal terus, selalu banyak mengecilkan ini dan itu, meremehkan ketaatan, meremehkan hukum-hukum Allah. Sholat umpama jadi kita remehkan, tepat awal waktu kita remehkan supaya enggak awal waktu. Kesucian kita remehkan, enggak bersuci enggak apa-apa, umpama begitu. Jadi ikut-ikut meremehkan kita. Nah, ini bentuk-bentuk peremehan-peremehan yang merupakan tipu daya setan. Yang mana yang saya pahami dari guru-guru yang saya pelajari, guru yang hak, tidak boleh kita meremehkan hal-hal itu. Dan kata-kata meremehkan ini bukan hanya di mulut. Begitu dia katakan kita tidak boleh meremehkan, yang mengajarkan itu mengamalkan. Begitulah guru saya terdahulu. Diamalkan ilmu. Beliau tidak meremehkan. Maka apa yang menjadi ilmu yang disampaikan itu menjadi sesuatu. Kita itu menjadi takut untuk meninggalkan sholat, meninggalkan, meremehkan ketaatan-ketaatan tentang kesucian dan lain sebagainya. Ya, nah itulah kira-kira sedikit gambaran dan pandangan ya bagaimana untuk melihat ciri-ciri ilmu yang hak tadi, bagaimana menjelaskan dan memahaminya. Jadi tidak mudah kita melihat. Jadi sekali lagi, apa yang sekarang sedang kita pelajari ilmu Fardhu Ain ini, ya majelis Fardhu Ain ini, sekali lagi ini tidak sama dengan majelis-majelis yang lain.
yang umumnya, yang tidak membahas ilmu yang utama, ilmu yang fardu, ilmu yang mendasar. Saya rasa sudah cukup bisa dipahami untuk tidak bisa lagi digugat. Dan barang siapa yang meremehkan pemahaman ini bahaya, karena ini sudah mufakat kepada hak. Ya, ilmu yang hak, ilmu yang utama, ilmu yang dasar, ilmu yang fardu, ini semuanya satu paket, tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanan yang pokok, makanan yang wajib, umpamanya seperti kita, apa makanan wajib kita? Nasi, kan gitu. Makanan utama kita ya nasi, makanan kita yang mendasar ya nasi. Bolehkah kita ganti dengan makan kerupuk? Ya enggak bisa. Ini juga tolong gunakan akalnya. Jadi kalau kita duduk-duduk umpamanya di majelis-majelis yang makan kerupuk, ya enggak bisa kenyang. Ya terus kita nggak akan dapat manfaat apa-apa, percuma saja. Ya. Nah, ini sulit guru ingin menjelaskan apa ilmu utama ini. Kalau seorang murid itu tidak dibukakan pintu dan pintu rahmat Allah. Ya, nah itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya seorang selaku yang menyampaikan kepada seluruh para thalabah yang mendengarkan dimanapun berada, saya hanya sekedar menyampaikan. Apapun itu, apabila murid mengerti dan dia bisa memahaminya, berarti itu adalah dia sedang dirahmati Allah, bukan guru yang hebat yang mampu menyampaikan. Akhirul kalam, usikum wa nafsyan bitaqwallah, la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu wa minna wa minkum. Sallallahu